Halo teman-teman semuanya, di video ini aku membahas sebuah comic webtoon. Bukannya dibilang aku ini bukan, ini cuma hiasan aja kok, karena sih belum nemu gambar yang bagus buat dia tuh apa. Jadi aku kasih aja gitu buat hiasan doang, dia komik leveling. Tapi di sini aku bahas sebuah komik yang berjudul Crimson Karma. Komik ini teman-teman bisa baca di KKP, dan jujur itu pertama kali aku baca komik ini aku autis. Autis banget terhadap komik ini gitu, karena saking penasaran banget cerita saat itu kayak gimana sih, jadinya autis banget ketika aku baca komik dari Crimson Karma ini gitu. Dan apa ya, jujur dari segi cerita bagus, dari pedalam karakter bagus ya, walaupun komik ini fokusnya sama karakter utamanya, tapi karakter lainnya tuh punya ya namanya background story atau build up karakter, itu makin bagus lagi gitu, makin bagus lagi, makin autis lagi. Tapi asli ada hal yang aku sedikit gak suka, yaitu untuk episode 60-an 60 sampai 65 itu komiknya pendek. Jadi sayang banget bagi teman-teman yang menggunakan tiket untuk baca di episode 60 sampai 65. Sangat disayangkan, mendingan tunggu gratisan aja karena itu sudah gratis gitu. Dan kalau teman-teman penasaran dengan ceritanya kayak gimana, yuk kita bahas dari segi ceritanya. Komik webtoon Crimson Karma ini berfokus sama karakter utamanya bernama Cecilia. Nah, si Cecilia adalah seorang komandan atau kolonel di suatu negara, dan negara tersebut tuh lagi ada perang dengan negara lain gitu. Tapi Cecilia tuh punya sifat yang sangat amat dingin. Dia tuh dingin banget gitu. Dia tuh membunuh orang tanpa perasaan. Tapi ada sebuah misi yang mengharuskan dia untuk membunuh banyak orang, dan dia membunuh banyak orang tanpa ada rasa kasihan sama sekali. Jadi dia tuh saking dinginnya, sifatnya Cecilia tuh sampai gitu. Tapi walaupun begitu, Cecilia tuh punya masalah yang bisa dibilang sangat kelam gitu. Waktu kecilnya Cecilia dan ibunya tuh kayak berpindah dari negara satu ke negara lain supaya bisa hidup damai gitu. Nah, pada tengah-tengah perjalanan tersebut, Cecilia dan ibunya, perahu yang dinaiki oleh Cecilia dan ibunya itu kelebihan beban, dan akhirnya ibunya Cecilia ini mengorbankan dirinya supaya si Cecilia itu bisa tetap hidup gitu, saking sayangnya seorang ibu terhadap anaknya gitu. Tapi kenyataannya pada waktu kecil Cecilia malah ikut yang namanya camp latihan atau pelatihan militer gitu, dan bahkan dia ikut pelatihan militer yang namanya Battle Royale. Ini bukan PUBG atau FF ya, bukan. Intinya sama juga sih, yaitu adalah bunuh-bunuhan sampai ada satu yang hidup. Nah, Cecilia tuh ikut camp latihan seperti itu, dan itulah yang membuat Cecilia tuh punya sifat yang sangat dingin banget gitu. Tapi di balik itu semua, Cecilia tuh bisa dibilang tuh sangat menderita dengan kehidupan dia, dan dia tuh selalu berpikir kapan sih aku cepat mati gitu. Cecilia tuh selalu berpikir kapan sih aku mati gitu, kapan, dia tuh pengen banget mati gitu. Nah, pada akhirnya di sebuah misi Cecilia tuh dikhianati oleh temannya sendiri yang bernama Saga. Si Saga ini membenci banget sama Cecilia, dan akhirnya di sebuah misi si Cecilia tuh dikhianati dan dia dibunuh, dan disitulah Cecilia mati. Tapi ceritanya belum berakhir sampai di sini, ketika si Cecilia tuh mati, ternyata dia tuh pindah dunia atau isekai. Ya kayak anime zaman sekarang ya, banyak banget anime isekainya, termasuk komik ini juga isekai juga. Jadi dia tuh berpindah dari dunia nyata ke dunia fantasi, tapi bukan dengan cara kayak reinkarnasi atau tiba-tiba pindah ke dunia itu enggak, tapi dengan cara kayak bertukar tubuh dengan seseorang yang berada di dunia sana. Jadi di dunia fantasinya ini itu ada seorang yang nama Cecilia juga. Di dunia nyata ada nama Cecilia, di dunia fantasi juga ada nama Cecilia juga. Jadi dua-duanya ini cuma bertukar tubuh aja. Tapi ternyata di dunia fantasi tersebut tuh juga ada yang namanya perang juga, atau mungkin lebih tepatnya kayak politik kerajaan gitu lah ya. Karena gini, mungkin agak spoiler, mohon maaf agak spoiler. Jadi di dunia fantasinya Cecilia yang baru itu ada terjadi peperangan. Perangnya itu gara-garanya ada seorang raja atau seorang kaisar yang mempunyai 3 pangeran. Pangeran pertama, pangeran kedua, dan pangeran tiga. Yang seharusnya tatahnya itu diturunkan kepada pangeran pertama, malahan diturunkan kepada pangeran ketiga yang masih kecil. Oleh kejadian itu, pangeran pertama itu memutuskan untuk memberontak dan mengambil alih tahta kerajaan gitu, dan disitulah terjadi sebuah peperangan. Tetapi di situ ada yang namanya pangeran kedua. Pangeran kedua ini bernama Tessel. Si pangeran kedua Tessel ini sebenarnya tuh dia tuh nggak punya yang namanya ambisi buat ikutan perang itu nggak. Dia tuh gak punya ambisi ikutan perang, dia tuh malahan rela mengorbankan wilayah dia supaya tuh perang ini berakhir gitu. Tapi
si Tassel ini terpaksa ikutan perang. Kenapa? Karena ibu dari si Tassel ini disekap oleh kaisar atau raja dan pangeran pertama gitu, dan akhirnya si pangeran kedua yang bernama Tassel itu ikutan perang. Nah, si Cassilia yang berpindah dari dunia nyata ke dunia fantasi itu ada di kubu dari si pangeran kedua begitu. Nah, kelanjutan ceritanya itu kayak gimana, silahkan cek linknya ada di deskripsi bawah, silahkan cek, silahkan baca sendiri. Aku bisa jamin autis autis karena ceritanya bagus banget, ceritanya bener-bener bagus banget dari segi cerita gitu. Tapi kalau kesimpulannya, apakah komik ini ada kekurangan? Jelas ada kekurangannya dari segi penggambaran. Penggambaran itu dari karakter sebenarnya itu gak ada masalah karakter. Karena karakter sendiri pas pertama kali aku lihat tuh ya agak susah bedakan cowok sama cewek. Jujur, karena mukanya cool semua gitu, mukanya cool banget. Ya walaupun ada cewek-cewek juga, tapi dari segi penggambaran karakter tuh masih ada kurang. Ya kurang bedain cewek sama cowok doang sih. Tapi yang menurut aku sendiri parah atau benar-benar kurang banget tuh dari segi backgroundnya gitu. Mungkin bagi teman-teman yang terbiasa baca komik ini, komik soal leveling ini, ketika teman baca komik ini agak rasanya kurang banget backgroundnya. Emang backgroundnya dari segi background tuh memang kurang gitu. Tapi saya sendiri bukan tipe orang yang bisa membadabadakan grafik atau beragam penggambaran tuh nggak sedia akan bilang kalau cerita yang bagus, sedia akan bilang bagus gitu. Termasuk komik Kristen Karma ini, walaupun gambarnya sedikit kurang, tapi karena ceritanya bagus, Asri bisa bilang bagus gitu. Sejauh ini aku bisa bilang bagus. Untuk sampai di chapter episode 71 itu udah bagus. Sekali ini bagus. Tapi sekali lagi seperti yang gue bilang di awal tadi, untuk episode 60 sampai 65 teman-teman hati-hati karena di situ ceritanya agak pendek. Bukan agak pendek, lebih tapi pendek banget dari segi komiknya gitu. Dan ya, terima kasih yang sudah nonton. Silahkan like kalau suka ada video ini, dislike aja kalau gak suka. Jangan lupa subscribe. See you next time. Bye bye.